Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Ulfa dengan NIM 240404500028. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar dan motivasi dalam pembelajaran. Jadi, teori-teori belajar adalah konsep dan prinsip yang menjelaskan bagaimana manusia memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan atau keterampilan. Teori-teori belajar dikembangkan oleh para ahli psikologis dan pendidikan untuk memahami proses belajar, serta digunakan sebagai dasar untuk merancang metode pengajaran. Jadi yang pertama itu ada teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme berfokus pada konsep bahwa pembelajaran itu tercipta karena adanya interaksi antara stimulus dan respon yang kemudian akan menciptakan perubahan dalam berperilaku. Jadi stimulus itu apa saja yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon itu tanggapan siswa atau reaksi siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori behaviorisme ini menekankan pada pengukuran, karena dalam pengukuran kita dapat melihat terjadi atau tidaknya perubahan dalam tingkah laku. Jadi tokoh-tokoh teori behaviorisme itu yang pertama ada Edward Lee Thorndike, yang kedua ada Ivan Pavlov, dan yang ketiga ada Bernhard Friedrich Skinner. Jadi selanjutnya penerapan teori behaviorisme dalam sekolah dasar. Misalnya seorang guru memberikan penguatan positif setiap kali siswa berhasil membaca dengan benar. Guru memberikan satu kalimat, dan apabila siswa tersebut berhasil maka diberikan stiker. Seiring berjalannya waktu akan diberikan kalimat yang lebih sulit, dan kemudian guru memberikan penguatan yang lebih besar lagi seperti sertifikat atau hadiah lainnya. Dengan cara seperti ini akan meningkatkan motivasi dan kemampuan siswa dalam membaca. Yang kedua ada teori kognitivisme. Teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Munculnya teori kognitivisme ini atas kritik dari teori sebelumnya, yaitu teori behaviorisme yang dianggap terlalu sederhana, tidak mencakup aspek psikologis dengan baik. Teori kognitivisme menyoroti pentingnya proses berpikir, pemahaman, dan pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Tokoh-tokoh teori kognitivisme yang pertama ada Jean Piaget, yang kedua ada Jerome Bernard, yang ketiga ada David Ausubel. Contoh penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran yaitu terdapat dalam pembelajaran geografi. Misalnya ketika guru meminta siswa untuk menggambar siklus air, yaitu proses evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Siswa diminta menghubungkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah mereka ketahui sebelumnya tentang cuaca dan air. Dengan cara ini, siswa lebih aktif memproses dan mengorganisir informasi, serta memperkuat pemahaman mereka tentang siklus air. Selanjutnya ada teori konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah teori yang bersifat membangun, baik dari segi kemampuan, pemahaman, maupun dalam proses pembelajaran. Karena memiliki sifat membangun, maka teori ini menekankan pada aktivitas siswa yang dapat meningkatkan kecerdasannya. Tokoh-tokoh teori kognitivisme yang pertama ada Jean Piaget, yang kedua ada Vygotsky, dan yang ketiga ada Maria. Contoh penerapan teori kognitivisme dalam pembelajaran itu misalnya saat belajar tentang pecahan, guru meminta siswa untuk membagi kue atau pizza menjadi beberapa bagian, dan kemudian mendiskusikan berapa bagian yang dibutuhkan untuk membuat 1/2 kue atau pizza. Dengan cara ini, siswa dapat membangun pemahaman mereka tentang pecahan dengan pengalaman langsung dan interaksi dengan objek konkret, bukan hanya melalui teori ataupun rumus. Dan yang terakhir ada teori humanistik. Teori humanistik yaitu proses belajar yang harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Humanistik dalam pendidikan menekankan pada perkembangan yang positif,
dengan fokus kepada kompetensi manusia untuk mengenali dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Implementasi teori humanistik yaitu menciptakan suasana kelas yang memungkinkan interaksi dan kerjasama. Tokoh-tokoh teori humanistik ada Abraham Maslow dan Carl Rogers. Penerapan teori humanistik dalam pembelajaran yaitu siswa bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau proyek yang memungkinkan mereka untuk bekerja secara sosial serta menghargai pendapat teman. Materi selanjutnya adalah motivasi dalam belajar. Motivasi belajar merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan akademik siswa. Motivasi berperan sebagai pendorong utama dalam mengarahkan individu untuk terus belajar, mengatasi kesulitan, dan meningkatkan pemahamannya terhadap suatu materi. Motivasi yang tinggi akan terus mendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar dan mencapai hasil yang optimal, dan sebaliknya. Kurangnya motivasi dapat menurunkan minat belajar siswa dan menurunkan prestasi akademiknya. Motivasi belajar dipengaruhi dari berbagai faktor, baik dalam diri sendiri atau internal maupun dari pengaruh luar atau eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dapat berupa minat, bakat, kebutuhan, serta tujuan yang ingin dicapai oleh siswa. Minat yang tinggi terhadap suatu mata pelajaran akan membuat siswa lebih antusias dalam proses pembelajaran, dan sebaliknya, apabila siswa tidak memiliki minat dari mata pelajaran tersebut akan membuat siswa merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Selanjutnya ada faktor eksternal yaitu seperti dukungan keluarga, lingkungan sekolah, metode pembelajaran, dan teman sebaya. Hal itu sangat berkontribusi terhadap pembentukan motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada motivasi intrinsik dan ada motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Siswa dengan motivasi belajar intrinsik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan menikmati proses pembelajaran tanpa adanya tekanan atau imbalan dari luar. Mereka cenderung lebih aktif dalam mencari informasi dan lebih tahan terhadap tantangan akademik. Selanjutnya adalah faktor intrinsik. Jadi faktor intrinsik adalah dorongan belajar yang berasal dari faktor luar, seperti penghargaan, pujian, ataupun tekanan sosial. Siswa dengan motivasi intrinsik belajar karena ingin mendapatkan imbalan tertentu, seperti pujian, atau penghargaan, atau pengakuan dari teman-temannya. Selanjutnya, strategi dalam meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada membangun rasa ingin tahu. Guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif dan konstruktif, serta menyajikan materi dengan pertanyaan pemetik seperti mengapa air laut asin atau apa yang terjadi jika bumi tidak berputar. Yang kedua, memberikan penguatan positif, yaitu memberikan apresiasi, pujian, ataupun reward terhadap pencapaian belajar, sekecil apapun itu. Yang ketiga, ada meningkatkan kemandirian siswa. Guru mendorong siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap proses belajar mereka sendiri. Guru mengajarkan cara membuat jadwal belajar, catatan belajar, dan merefleksikan hasil belajar mereka. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tata ruang kelas atau ruang belajar dengan nyaman, serta menggunakan media pembelajaran yang variatif. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran kolaboratif. Libatkan siswa dalam kerja kelompok, diskusi, ataupun proyek bersama. Dan selanjutnya ada menghindari tekanan yang berlebihan, yaitu menghindari memberikan beban tugas yang terlalu berat untuk siswa, serta bangun komunikasi yang suportif antara guru, siswa, dan orang tua. Yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Sampaikan evaluasi belajar secara jelas dan membangun, serta fokus kepada usaha dan proses, bukan kepada hasil akhir.